Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Oktaviana dengan NIM 079. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Syariah Enterprise Theory. Untuk pokok pembahasan kita pada kali ini, yang pertama yaitu pengertian Syariah Enterprise Theory, yang kedua aksioma Syariah Enterprise Theory, yang ketiga akuntabilitas dalam Islam, yang keempat perbedaan Syariah Enterprise Theory dan teori lain, kemudian Corporate Social Responsibility. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Syariah Enterprise Theory, di mana Syariah Enterprise Theory merupakan penempatan Tuhan sebagai pusat dari semuanya. Tuhan adalah pusat dari alam, manusia adalah wakil dari Tuhan dengan konsekuensi harus mengikuti semua hukum dan aturannya yang dicetuskan oleh Triyuwono dalam pengembangan akuntansi. Jadi maksudnya yang mencetuskan mengenai Syariah Enterprise Theory itu adalah Triyuwono dalam pengembangan akuntansi, di mana pada dasarnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Maka dari itu, manusia di sini sebagai wakilnya atau khalifatul fil ardh yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah dalam membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam, di mana teori tersebut perlu diinternalisasikan dalam nilai tauhid. Selanjutnya kita masuk ke aksioma Syariah Enterprise Theory. Lingkup ini, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Jadi, pada dasarnya penetapan konsep dan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan penggunaan sumber daya oleh manusia dalam persepsi Syariah Enterprise Theory ini secara individual dan kolektif memang dibatasi karena segala sesuatu sumber daya ataupun harta adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta stakeholder atau manusia hanya diberikan hak. Namun, pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ditujukan untuk manusia yang mempunyai hak sumber daya tersebut. Selanjutnya, mengenai akuntabilitas dalam Islam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, di mana artinya yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maksud dari ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah khalifatullah fi ardh, yaitu adanya pemikiran yang dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan seluruh manusia dan lingkungan alam. Nah, dari maksud ini memang pada dasarnya khalifatullah fil ardh
ataupun manusia membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam, Syariah Enterprise Theory akan membawa kemaslahatan bagi stakeholder, masyarakat, baik masyarakat yang memberikan kontribusi keuangan atau tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan, dan lingkungan alam, tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifesti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk implikasi dari Syariah Enterprise Theory pada materi ini, seperti contoh akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang menjadi faktor motivasi muzaki untuk membayarkan zakatnya di lembaga amil zakat, di mana salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai lembaga amil zakat atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dari unsur horor atau tipuan untuk menghindari kerugian bagi yang terkait dalam pembiayaan. Nah, selanjutnya 3 dimensi akuntabilitas. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua manusia dengan manusia, yang ketiga alam. Di mana pasti kita sudah memahami bahwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maksudnya kita sebagai manusia tidak meninggalkan sholat dan terus senantiasa berdoa, bersujud, dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang kita miliki, dan apa yang terjadi dalam diri kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak lupa untuk berusaha. Kemudian manusia dengan manusia, yang dimaksud di sini adalah kita saling menghargai kepada sesama, saling membantu, saling menolong atas sesama manusia. Kemudian yang ketiga alam, di mana kita harus menjaga alam sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak semena-mena terhadap lingkungan. Seperti itu kurang lebihnya secara singkat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori-teori dan mengerti perbedaan dari masing-masing teori dengan Syariah Enterprise Theory agar kita lebih paham mengenai teori-teori tersebut. Yang pertama yaitu teori agensi, di mana manajer bertanggung jawab menjalankan perusahaan sesuai keinginan prinsipal atau pemilik perusahaan. Yang kedua, berorientasi memaksimalkan laba perusahaan. Kemudian yang ketiga, perusahaan melaporkan CSR hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Jadi pada dasarnya teori ini fokus kepada profit oriented. Jadi memaksimalkan laba tanpa memikirkan aspek-aspek syariah dan hanya melaporkan CSR untuk menjaga hubungan baik, tidak untuk sebagai pertanggungjawaban, seperti itu. Nah, selanjutnya teori stakeholder, di mana perusahaan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, kemudian berorientasi pada kesejahteraan stakeholder perusahaan. Yang ketiga, pengungkapan CSR sebagai alat untuk berkomunikasi dengan stakeholder. Nah, ini hampir sama dengan teori agensi, di mana berorientasi pada kesejahteraan stakeholder perusahaan, tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah, di mana juga mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Kemudian pengungkapan CSR pun hanya sebagai alat komunikasi, bukan sebagai alat pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya teori legitimasi, di mana perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat, kemudian menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlangsung di masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengungkapan CSR bersifat mandatori atau wajib dengan mempertimbangkan hak-hak publik secara umum. Nah, ini juga belum menggunakan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ajaran agama Islam, di mana dalam menjalankan perusahaan, aturan berlangsung di masyarakat itu tidak menggunakan prinsip syariah. Kemudian
pertanggungjawaban pun kepada masyarakat, tidak kepada masyarakat Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Kemudian pengungkapan CSR ini bersifat wajib dengan mempertimbangkan hak-hak publik secara umum, tidak mempertimbangkan larangan ataupun hal-hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya syariah enterprise theory. Nah, yang pertama Tuhan sebagai pusatnya pertanggungjawaban. Yang kedua, menjalankan perusahaan sesuai dengan cara dan tujuan syariah. Yang ketiga, kepedulian terhadap pemangku kepentingan yang luas. Yang keempat, pengungkapan CSR sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dilihat kan dari perbedaan masing-masing teori bahwa syariah enterprise theory lah yang mengutamakan ajaran-ajaran syariah, di mana sudah jelas Tuhan sebagai pusat pertanggungjawaban. Kemudian cara dan tujuannya pun syariah. Kepentingannya pun kepedulian itu secara meluas, baik dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, manusia, masyarakat, dan alam sekitar. Pengungkapan CSR pun sebagai wujud tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan stakeholder maupun mempertimbangkan hak-hak publik secara umum. Nah, dari sini sudah jelas ya perbedaan syariah enterprise theory dengan teori-teori lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi corporate social responsibility, di mana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen untuk meningkatkan keuntungan secara finansial. Tidak hanya itu, CSR berkomitmen untuk membangun sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Nah, di mana corporate social responsibility ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, setiap perusahaan itu harus mempertimbangkan sekitarnya secara sosial, baik dari masyarakat, pihak internal maupun eksternal, seperti itu. Sekarang kita masuk ke konsep CSR menurut syariah enterprise theory. Yang pertama, Tuhan sebagai tujuan utama. Sudah jelas bahwa dalam teori ini pertanggungjawaban pencipta dan pemilik seluruh dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai pemberian informasi kepada seluruh stakeholder. Nah, jadi dalam teori ini seluruh pemberian informasi itu kepada semua pihak, tidak dibagi-bagi atau hanya pihak-pihak tertentu, seperti itu. Kemudian wajib atau mandatori. Nah, tanggung jawab sosial dalam perusahaan ini adalah hal yang wajib karena tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan, di mana kita juga harus memperhatikan masyarakat sekitar dalam kita mendirikan sebuah perusahaan, seperti itu. Kemudian memuat dimensi material maupun spiritual. Nah, dalam CSR menurut teori syariah enterprise theory ini, perusahaan itu tidak hanya memuat dimensi material atau profit oriented, tetapi kita juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar secara spiritual, seperti itu. Atau contohnya itu, jika kita bekerja di sebuah perusahaan itu pasti menyiapkan tempat-tempat untuk beribadah, di mana pasti akan memberikan selang waktu untuk kita sebagai umat muslim melaksanakan sholat, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pengungkapan CSR menurut syariah enterprise theory. Nah, untuk CSR berdasarkan syariah enterprise theory ini lebih lengkap daripada teori lainnya, dikarenakan yang pertama, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Jadi,
dalam pertanggungjawaban ataupun pemberitahuan mengenai pelaporan keuangan itu tidak hanya diberikan kepada atasan atau pihak tertentu, tetapi juga diberikan kepada publik dan lembaga setara. Kemudian kebutuhan material dan spiritual, jadi tidak hanya memikirkan mengenai profit oriented saja, tapi juga mengenai manfaat dan mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, informasi kualitatif dan kuantitatif. Jadi tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga ada penjelasannya di dalamnya, seperti itu. Sehingga dalam hal ini, sesuai dengan konsep dan karakteristik CCR, merupakan suatu komitmen perusahaan secara kesinambungan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga kini perusahaan juga mulai melaksanakan berdasarkan kesadaran dan pentingnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan dampak yang positif bagi stakeholder dalam menjalankan operasional perusahaan. Seperti itu. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah relasi dan menambah ilmu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.